yang tidak berorganisasi. Datang ke kelas, masuk, dengar basa-basi dosen, misalnya, iya kan, basa-basi dosen, kita lagi mau persoalan aksi misalnya, perjuangkan hak rakyat misalnya, itu kan sangat kurang pada hari ini. Nah, pertanyaannya, kenapa demikian terjadi? Karena memang zaman sekarang ini mahasiswa itu lebih suka. Let's begin talk bukan show. Nah, inilah yang harus kita retas bersama. Tugas kita bersama bagaimana untuk mendoktrin pada mahasiswa baru ini untuk berorganisasi. Bang Rijal, ini kan tidak menutup kemungkinan yang menonton video kita itu banyak dari maba juga, atau yang akan memasuki lah dunia kampus. Mungkin banyak dari maba atau mahasiswa baru yang bertanya-tanya tentang organisasi. Kalau dari Bang Rijal sendiri, apa sebetulnya itu organisasi? Oke, kalau secara umumnya bahwasanya organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Itu kan secara umumnya pengertian ataupun definisi daripada organisasi. Tapi saya katakan bahwasanya organisasi adalah tempat terbesar seseorang individu untuk pengaktualisasian yang mana yang dimaksud adalah baik dari manajemen, baik dari manajemen dan sebagainya. Nah, kesalahan terbesar seseorang adalah ketika ia tidak berorganisasi. Kenapa demikian saya katakan seperti itu? Karena ilmu lebih banyak kita dapatkan di organisasi daripada bangku kuliah. Misalnya kita melihat pada saat ini terjadi, realitanya saat ini. Kita ambil dua aspek, organisasi dan tidak berorganisasi. Semisal kita ambil yang tidak berorganisasi. Datang ke kelas, masuk, dengar basa-basi dosen, misalnya, iya kan, basa-basi dosen, ceramah kan begitu. Apa bedanya di warung makan? Warung makan, kita belajar, kita pesan makanan, ada menunya, sudah makan pulang. Apa bedanya dengan warung makan? Demikian, ya kan? Jadi kalau kita ke organisasi, apa yang kita cari di organisasi semuanya ada. Apa yang ada terkait dengan pengetahuan, kehidupan, bahkan masa depan kita ada di dalam organisasi. Bahkan banyak orang sekarang punya jabatan misalnya, orang masa aktivis misalnya. Nah, itu kan terlahir karena dari organisasi. Oke, kalau menurut Bang Rijal, bagaimana sebetulnya tanggapan Bang Rijal terkait dengan seorang mahasiswa yang tidak meluangkan waktunya ke organisasi? Ini yang seseorang individu yang tidak meluangkan waktunya ke organisasi. Tetapi dia masuk organisasi? Tidak sama sekali. Baik, inilah pertanyaan sangat baik sebenarnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa tugas kita ke kampus adalah mencari ilmu. Pertanyaannya adalah apakah di bangku kuliah itu ilmu ada di saat seperti ini, di pandemi. Kan kita mungkin belajar daring online misalnya. Apa yang kita dapat di situ? Tidak ada. Walaupun ada mungkin 20%, 80%-nya ada pada saat di organisasi. Kita ketemu secara konfrontasi, tatap muka misalnya. Nah, kita bisa berkomunikasi ataupun berkomunikatif dengan baik satu sama lain. Nah, kiranya seperti itu demikian. Artinya untuk di masa pandemi yang sekarang ini, yang sebaiknya dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam memanfaatkan waktunya dengan baik adalah aktif di organisasi. Karena banyak hal yang kemudian dapat ditemukan di organisasi yang kemudian tidak ditemukan di dalam mata kuliah di kampus. Itu sederhananya. Kemudian selanjutnya Mas Gondrong atau Bapak mahasiswa jalanan, sebetulnya apa kontribusi dari seorang mahasiswa terhadap negara? Atau apa yang telah dilakukan oleh seorang mahasiswa, atau pengaruh apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa terhadap negara, baik dari pandangan sejarah sampai hari ini? Baik, kalau kita lagi-lagi kembali ke sejarah ya. Pada saat tahun 98, mahasiswa, ya kan? Kita mengenang pada saat itu, mahasiswa bagaimana mahasiswa pada saat itu, bahkan bisa dikatakan semua yang turut aksi demo pada saat itu, semuanya aktivis misalnya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah saat ini seperti itu? Sekiranya tidak. Ada beberapa kemudian aksi yang saya langsung turun tangan, mengawal beberapa aksi
terkait misalnya Omnibus Law kemarin, ataupun kasusnya Habib Rizik Syihab kemarin. Nah, pertanyaannya, kontribusi seperti apa yang saat ini mahasiswa berikan kepada negara? Kiranya tidak semua mahasiswa melakukan hal demikian. Pengalaman, pada saat itu saya mau turun aksi terkait dengan UKT yang ada di kampus. Saya mungkin pada saat itu semester 2. Dari sekian banyaknya mahasiswa, hanya beberapa orang yang terketuk hatinya untuk ikut aksi, ikut andil dalam memperjuangkan hak mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi kalau saya berpandangan pada hari ini adalah banyak mahasiswa, mungkin secara administrasi itu bisa dikatakan mahasiswa, tetapi secara garis besar sebagai mahasiswa yang sejati adalah itu tidak ada pada saat ini. Pun kalau ada hanya beberapa orang. Dari berorganisasi pun itu masih minim. Bahkan kita lagi mau persoalan aksi misalnya, perjuangkan hak rakyat misalnya, itu kan sangat kurang pada hari ini. Nah, pertanyaannya, kenapa demikian terjadi? Karena memang zaman sekarang ini mahasiswa itu lebih suka bersenang-senang misalnya, bersantai-santai. Kan ada juga yang berpendapat bahwa mahasiswa pada saat ini adalah kaum rebahan. Nah, itu sangat betul sebenarnya, kaum rebahan, tetapi hanya beberapa mahasiswa seperti itu. Tetapi lebih dominan sebenarnya yang terjadi rebahan daripada yang betul-betul bergerak, bergerak sebagai mahasiswa yang sejati. Sejati seperti apa? Dia mampu menyimbangkan kuliah dengan organisasi dan memperjuangkan hak rakyat, misalnya seperti itu. Nah, saran saya bahwa kepada mahasiswa, saya kepada mahasiswa kiranya betul-betul mampu melihat kondisi pada saat ini. Karena masa depan negara ini ada pada mahasiswa. Ada pada mahasiswa, itu poin intinya. Oke, itu tadi pesan dari Bang Rizal bahwa di pundak kita lah negara kita ke depannya. Mungkin masih ada pesan yang mau disampaikan? Ya, mungkin pesan saya bahwa ketika kita berorganisasi itu adalah salah satu bentuk salah satu bentuk kita kepedulian terhadap negara kita ketika berorganisasi. Kemudian ketika kita berorganisasi banyak bonus-bonus yang kita dapat, misalnya kita mampu pergi beberapa daerah yang ada misalnya di Sulawesi. Dalam hal apa? Dalam hal misalnya kemarin waktu di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, misalnya di Kendari kemarin. Kenapa kemudian saya bisa ada di Kendari pada saat itu, ya karena di dalam organisasi. Jadi saat ini sebenarnya yang harus diperbanyak adalah pengalaman. Kalau saya mau berbicara bahwa saya bisa berbicara pada saat ini, ya karena organisasi. Bahkan sudah ada 8 daerah, bahkan 9 kalau kurang lebih seperti itu. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya sudah keliling beberapa daerah dalam hal apa? Ya mungkin beberapa ada yang silaturahmi dengan organisasi lain untuk menguatkan, menceritakan beberapa masalah-masalah yang ada di negara pada saat ini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Demikian. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh Bang Rizal bahwa ada banyak hal yang dapat kita peroleh ketika bergelut di dunia organisasi. Semisal kita bisa mengunjungi berbagai daerah-daerah yang ada. Misal kita juga bisa menemukan banyak relasi, banyak hubungan dan sebagainya. Oke, bagi para pemirsa yang ingin mengubah dirinya, mengubah pola pikirnya, silahkan bergelut di dunia organisasi. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.